Masyarakat kita ini masih kerokan kalau ada orang yang nyeri dada atau nggak enak nih, "Aduh dada saya kok nggak enak ya," atau nyeri ulu hati gitu kayak masuk angin, gitu kan. Iya iya, langsung kerokan biasanya. Kerokan. Saya sering banget ketemu pasien serangan jantung dengan bekas kerokan di dadanya. "Dok, tolongin saya orang baik dok, kan orang baik cepat mati." Orang baik ini punya kecenderungan dia menahan semuanya sendiri. Jadi dia tidak bercerita, dia tidak mengekspresikan apa yang dirasakannya. Jadi orang yang tipikal kalau dia marah ya saya mah diem aja, saya pendam gitu. Kehidupan dan kematian sangat dekat sekali ya. Apalagi di ruang gawat darurat, banyak orang yang ngira kalau misalnya besok masih bisa bertemu lagi dengan koleganya, orang-orang tersayangnya. Yang paling disesali justru di ruang IGD itu adalah dulu waktu mereka masih hidup, saya nggak cukup waktu buat bersama mereka. Karena hidup ini sendiri nggak pernah ngasih spoiler. ISK, infeksi saluran kemih. Pasien-pasien yang datang seperti ini punya kebiasaan apa? Yang paling sering adalah menahan buang air kecil. Yang kedua, nggak suka minum air putih. Dalam arti dia jarang minum air putihnya. Sebelum kita mulai episode berkelas hari ini, aku cuma mau bilang bahwa faktanya banyak dari teman-teman yang dengerin Suara Berkelas hari ini itu mayoritasnya belum subscribe YouTube Suara Berkelas. Bahkan ada juga yang bilang nggak sengaja unsubscribe. Come on. Jadi aku mau mastiin juga ke teman-teman, aku mau minta tolong ke teman-teman buat subscribe YouTube Suara Berkelas. Dan bagi teman-teman yang ngerasa dapat manfaat dan insight baru dari podcast kita, aku mau teman-teman untuk subscribe. Karena dengan kalian subscribe, itu berarti kalian nge-support tim Suara Berkelas untuk bisa datengin tamu-tamu berkelas lainnya. Dan sebagai gantinya, karena kalian udah subscribe, aku bakal bikin pertanyaan-pertanyaan berkelas. Kita bakal punya conversation yang berkelas yang akan membantu teman-teman untuk semakin berkembang. Dan terima kasih banyak sudah support Suara Berkelas sampai hari ini. Dan selamat menikmati obrolan berkelas kali ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas yang akan membantu kamu untuk lebih sehat dan sadar terhadap diri kamu sendiri. Ada Dokter Iki. Terima kasih Mas Bilal atas kesempatannya. Alhamdulillah akhirnya dokter kesini. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang sudah ngeklik video ini dok, tapi mereka penasaran siapa dokter di depan Bilal, Oke. kalau bisa dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, siapa itu Dokter Iki? Saya dikenal sebagai Doc Buckets, ada Instagramnya @docbuckets. Biasanya saya share informasi seputar kegawat daruratan, khususnya di instalasi gawat darurat. Kenapa sharing konten tentang gawat darurat? Karena banyak yang datang terlambat, Mas, dan tidak bisa diselamatkan. Banyak yang datang terlambat dan tidak bisa diselamatkan. Ada studi kasus nggak? Atau ada pengalaman seru nggak? Atau pengalaman menyedihkan yang terjadi ketika Dokter Iki menjadi seorang dokter gitu di gawat darurat? Banyak sih, mungkin salah satunya kayak pasien-pasien yang menunda-nunda untuk ke IGD karena dikiranya itu adalah suatu keadaan yang memang biasa gitu. Contohnya ada seorang ibu, beliau guru ngaji, saya inget banget, perempuan, terus juga dia datang dengan keadaan biasa aja Mas, jalan seperti biasa, masuk ke IGD, yang kita pikir ini adalah, ini mah pasien poli gitu, pasien poliklinik. Terus saya datang, saya periksa, saya tanya keluhannya. Keluhannya apa Bu? Keluhannya dada saya nggak nyaman, rasanya tuh capek, lelah gitu. Emang Ibu kerjanya apa? Saya guru ngaji sih dok, nggak terlalu capek. Setelah saya periksa, saya pegang nadinya. Cuman dengan pegang nadi aja. Nadinya itu 180 kali per menit Mas. Dengan kondisi resting, dia rebahan aja. Nah, ini kondisi apa? Ini adalah kondisi aritmia kita bilang, gangguan irama jantung. Presentasinya dari luar biasa aja, mungkin seperti kita gitu, ngobrol biasa, tapi ternyata ada gangguan kelistrikan di jantungnya. Itu adalah suatu kegawat daruratan. Dia langsung kita pasang oksigenasi, masuk obat-obatan, dan kita rencanakan dirawat di ruang ICU. Padahal menurut orang awam mungkin ini bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu. Gejala awal yang tadi dokter sebut aritmia, yang kita tuh nggak sadar sama sekali. Oke. Biasanya sekarang kan udah ada smartwatch yang canggih-canggih ya Mas ya.
Biasanya kedeteksi di situ sih, tapi yang paling mudah memang kita tetap pemeriksaan fisik ya. Kita pegang nadi kita, kalau misalnya waktu resting itu lebih dari 120 kali per menit atau nadinya tidak reguler, artinya mungkin bisa dicek sendiri ya di Ya. 3 jari, terus ditaruh di sini, di nadi kita di pergelangan tangan, kan ini kedeteksi nih kayak duk, duk, Ya. duk, duk gitu kan. Ini kita bisa hitung full selama 1 menit. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, kalau misalnya memang tidak reguler, artinya nggak duk duk tapi kayak ada gap atau kok nggak ini ya apa namanya loncat-loncat ya nadi Ya. saya ya. Nah itu mungkin suatu aritmia juga. Jadi kalau nggak cepet, terlalu lambat di bawah 60 atau tadi irreguler gitu. Dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, aritmia itu seperti apa? Aritmia itu adalah gangguan irama jantung. Itu yang mudahnya. Ya nggak konsisten ya, tiba-tiba loncat-loncat gitu Iya ya. betul, ya. Tapi tadi kan dokter menyebutkan tentang kadang orang datang ke dokter atau datang ke IGD itu dari luar tuh biasa aja gitu, kayak kita Iya nggak betul, ngelihat dia sakit gitu. betul. Kira-kira ada nggak kebiasaan sepele yang selama ini kita lakukan yang pelan-pelan bikin kita menuju ke aritmia, yang pelan-pelan bikin kita tuh harusnya kita dirujuk ke IGD gitu? Oke. Jadi memang mungkin orang bakal mikir kalau misalnya paling pasti ini rokok nih jawabannya atau alkohol nih. Iya. Enggak sebenarnya Mas. Ya ini kita lagi lakuin Iya. nih. Apa coba? Duduk. Hmm. Kenapa duduk? Karena ada penelitian yang diikuti oleh dari 90.000 orang ini, terus juga dilakukan selama 8 tahun, itu dipublikasikan di salah satu jurnal kardiovaskuler ya, jurnal oke lah. Itu bilang kalau misalnya kita duduk lebih dari 10 jam, itu bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung dan pembuluh darah, dan juga gagal jantung. Jadi kalau kita duduk terus, itu nggak bagus juga. Jadi itu pasti semua orang duduk kan gitu. Iya. Iya, pasti semua orang duduk dan ternyata kalau duduk kelamaan itu meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler dan gagal jantung. Bahkan yang ditemukan di penelitian ini itu pada orang-orang yang aktif berolahraga juga sama resikonya. Wow. Sorry, maksudnya tetap lebih tinggi yang tidak Iya, berolahraga, iya. tapi tetap punya Resiko. kecenderungan peningkatan resiko penyakit yang tadi, kardiovaskuler. Oke. Ya. Let's say aku sehari 3 podcast terus duduk rata-rata normalnya 5-6 jam gitu. Oke. Tapi yang aku bisa upayakan yaitu dengan stretching Ya. atau setidaknya 1 jam setelah podcast aku peregangan atau pendinginan atau apapun itu. Oke. Dan itu upaya yang bisa kita lakukan dan aku tetap olahraga, aku tetap nge-gym, angkat berat gitu ya. Itu upaya yang bisa kita lakukan ya. Betul. Jadi memang dia ngasih solusinya juga. Jadi nggak mungkin cuma penelitian gitu aja Mas ya. Jadi solusinya adalah setiap 30 menit kita duduk, kita disarankan untuk resting selama 1-3 menit. Mungkin kalau di kantor, teman-teman bisa ke pantry, terus juga bisa ke toilet gitu. Yang mudahnya sih seperti itu. Nggak harus gimana-gimana. Atau naik turun tangga juga oke. Kalau tadi datanya itu tentang duduk, apakah ada hal-hal sepele lain yang masih terafiliasi dengan duduk yang justru bikin kita tuh makin perlahan ke fase sakit, perlahan ke fase yang bikin kita terkena penyakit-penyakit baru gitu? Lebih ke sedentary activity dibilangnya Mas. Jadi aktivitas-aktivitas yang tadi, duduk, rebahan, Oke. ya, yang kita nggak aktif dengan lama gitu. Karena otot-otot itu kan jadi nggak kontraksi semua kan. Sedangkan ternyata kenapa bisa seperti itu gitu, duduk lama gitu lebih dari 10 jam, kenapa bisa meningkatkan penyakit-penyakit tersebut. Ternyata memang ada mekanisme namanya, dia tuh ini namanya lipoprotein lipasenya. Jadi ada suatu enzim Mas. Itu enzim ini adanya di otot-otot besar. Kalau kita duduk, ini kan resting nih, paha sama betis. Nah, itu enzim yang tadi lipoprotein lipase ada di paha sama betis salah satunya. Ketika kita resting, gak ada aktivitas lebih dari 10 jam tersebut, itu di penelitian tersebut dibilangnya menurunkan aktivitas enzim tersebut sampai 90%. Sedangkan enzim ini untuk apa coba? Untuk membakar lemak-lemak jahat khususnya. Contohnya apa? Lemak-lemak trigliserida. Dan dia menurunkan lemak baik HDL, high density lipoprotein. Itu makanya kenapa bisa lebih kecenderungan ke penyakit kardiovaskulernya lebih tinggi, karena yang tadi lemaknya jadi numpuk nggak dibakar.
Tuh. Kalau ngomongin rebahan dok, yang Oke. paling sering aku notice itu perasaan ketika kita makan dan kita kenyang itu rasanya pengen bersandar, Oke, rebahan, iya. atau kata orang tua dulu jangan tidur setelah makan gitu, nanti perutmu buncit. Nah, kalau ini masih dipegang oleh banyak orang di versi Oke sekarang dan oke. dokter tahu sesuatu dari kacamata medis yang kita nggak tahu, Iya. gimana melihat statementku tadi? Sebenarnya apapun yang dilakukan secara kurang atau lebih tentu nggak bagus ya. Ya, Jadi kalau rebahan sebagai kita manusia habis makan ya tentu pasti kita juga merasa kenyang, merasa, ya. "Aduh lemes ya, pengen tidur ya." Kalau nggak lama nggak apa-apa untuk istirahat sebentar. Tapi kalau misalnya kelamaan, ini lebih kecenderungannya lebih kayak beresiko meningkatkan insidensi dari penyakit seperti GERD gitu, asam lambungnya naik, atau LPR, laryngopharyngeal reflux gitu, yang refluksnya mungkin sampai tenggorokan, itu lebih ke sana sih. Tapi untuk jangka panjangnya, ya itu kan jadi suatu, apa ya, kalau kita udah rebahan tuh jadi enak aja gitu, jadi lama, ujungnya jadi sedentary activity juga, yang ujung-ujungnya bakal ke yang tadi, penyakit-penyakit metabolik, kardiovaskuler gitu, jadi males-malesan. Hmm. Apa mitos tentang penyakit Ya, yang masih menjalar di masyarakat kita? Yang semua orang berpikir, oh itu emang gitu. Sebenarnya bisa terbantahkan dengan medis, dengan ilmu pengetahuan. oke. Jadi masyarakat kita ini masih kerokan kalau ada orang yang nyeri dada atau nggak enak nih, aduh dada saya kok nggak enak ya, atau nyeri ulu hati gitu kayak masuk angin, gitu kan. Iya, iya, langsung kerokan biasanya. Kerokan. Ternyata padahal Mas saya di IGD, saya sering banget ketemu pasien serangan jantung dengan bekas kerokan di dadanya. Gitu sih. Jadi kenapa sih buang-buang waktu buat kerokan dulu, kenapa nggak langsung dibawa ke IGD? Padahal mereka jelas ada faktor resikonya. Rata-rata tentunya mereka perokok, obesitas, terus juga jam tidurnya juga nggak tentu gitu, begadang segala macam. Jadi kalau udah ada faktor risiko tersebut, apalagi merokok dengan gejala-gejala ulu hatinya nyeri, nggak enak di dada, nafasnya pendek-pendek, bawa ke IGD aja. Kalaupun memang aman, tenang kok, saya pulangin. Iya. Iya, Berarti ada gejala-gejala ringan yang tanpa kita sadari, iya, itu kalau kita terlambat, let's say kita bawa ke IGD atau ke klinik terdekat, iya, itu berpotensi berbahaya ya. betul, iya, Karena tadi opening podcastnya juga dokter bilang karena ada banyak keterlambatan kan. betul, iya. Jadi Hmm. ya memang banyak banget yang terlambat. Masyarakat kita juga banyak yang apa ya, mungkin kalau IGD itu dekat sekali dengan kecelakaan, pas kasus-kasus Ya, trauma, ya. padahal nggak begitu. Gitu Hmm. sih. Kalau aku balik ke cerita dokter tadi yang menangani banyak kasus-kasus di IGD gitu, dan teman-teman mungkin nggak tahu kalau dokter ini sempat di Bogor gitu ya, which is Betul. banyak teman-teman kita di sana yang mungkin problemnya, waduh aku nggak ada uang nih untuk ke IGD, terus mereka lagi Mhm. overthinking juga, BPJS, ABCD. Apa yang terjadi pada fase dokter menjadi dokter pertama kalinya, dan pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan ke kita gitu. Oke. Nah, itu dia juga menjadi salah satu alasan kenapa mereka juga teman-teman yang lagi sakit itu takut untuk ke IGD karena masalah biaya. Ya. Ya, mereka tidak punya mungkin asuransi atau yang paling dekat sama kita BPJS. Tapi di rumah sakit sendiri mereka bisa proses itu semua sambil kita tanganin di IGD-nya. Asal mereka mau jalan, mungkin keluarganya mengurus ke RT RW, surat keterangan tidak mampu, terus juga akhirnya nanti dibikinin BPJS PBI yang penerima bantuan iuran dari pemerintah, itu banyak opsinya Mas. Atau mungkin karena saya bekerja di rumah sakit yang memang kebetulan filantropis juga, maksudnya suatu yayasan lah ya yang pasien-pasiennya kebanyakan orang-orang yang kurang mampu, kita punya ini apa nama, kayak donasi gitu ya, jadi mereka yang kurang mampu dibayarin oleh yayasan gitu. Sekarang udah banyak banget opsinya, jadi teman-teman nggak usah takut masalah biaya, semuanya bisa dibicarakan di Hmm. rumah sakit. Tentunya rumah sakit yang menerima BPJS khususnya ya, gitu sih. Ada nggak studi kasus dok Ya, yang selain kayak ibu tadi yang denyut nadinya itu nggak teratur gitu, oke. yang justru banyak orang di luar sana masih anggap remeh nih, selain kerokan tadi, yang pas datang ke sana itu kenapa lambat dibawanya, kenapa mereka baru ke IGD itu sekarang, bagaimana pengalaman-pengalaman dokter menangani itu? Oke. Kebetulan di Indonesia sendiri
kita itu kasus TBC-nya naik terus ya tiap tiap Iya, tahun. iya. Saya lupa sih saat ini keberapa, kalau nggak salah kedua. Jadi yang sebelumnya nomor 5 naik sampai akhirnya Iya. kita hampir ada di puncak. Iya, iya. Ya, jadi memang kita dikaruniai dengan eh, keberagaman hayati sampai si kuman TBC ini juga Iya, betah iya, di iya. Indonesia ini. Nah, jadi banyak banget pasien TB yang memang juga sudah parah pas datang. Mereka bukan di paru-paru lagi, Mas. TBC-nya sampai ke otak. Jadi mereka datang udah bukan sesak nafas lagi, tapi udah sampai nggak sadarkan diri. Padahal tanda-tandanya sudah ada. Mungkin awalnya batuk-batuk gitu, tapi batuknya udah sebulan lebih, badannya makin kurus, terus juga malam-malam berkeringat, demam naik turun yang tidak jelas. Ternyata itu adalah suatu infeksi tuberkulosis. Datang ke IGD dengan komplikasinya, jadi TBC ekstra paru. Jadi dari paru bisa kemana-mana, bisa ke mata, bisa ke tenggorokan, bahkan bisa ke saluran pencernaan juga, bahkan saluran seksual juga bisa. Jadi dia memang nggak tahu kenapa dia betah banget di situ. Gitu. Jadi yang tadi ya si studi kasus yang tentang meningitis TB atau meningoencephalitis TB itu juga cukup sering terjadi di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini. Yang teman-teman nggak sadar kalau itu berdampak ke penyakit tuberkulosis tadi apa? Yang kayak ya udah mah ini batuk biasa atau menghirup polusi pada umumnya atau tiba-tiba teman kita yang ngerokok ya udah kita hirup juga gitu atau seperti apa yang kita nggak tahu, Dok? Yang kita nggak tahu, yang sedihnya adalah kadang tidak bergejala. Wah, Bahkan itu dia. iya, Itu bahkan dia. kadang tidak ada gejalanya. Ternyata TB-nya TB laten. Gitu. TB-nya TB yang emang dorman aja di tubuh kita, terus ketika kita daya tahan tubuhnya turun, dia baru menginfeksi. Gitu. Makanya kita perlu, sekarang lagi gencar banget sih Mas screening masalah TB ini. Screening masalah TB ini semuanya sudah terdata secara nasional. Pengobatan juga udah bukan pasiennya lagi yang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kita jemput bola masalah TB ini. Ke kampung-kampung kah? Betul, iya, kita telepon udah minum obat belum hari ini gitu. Iya. Kayak pasangan jadinya. Iya. Jadi ada petugasnya khusus yang ngurusin TB ini, dan ini lagi gencar banget di Indonesia supaya memang kasusnya bisa turun. Jadi baiknya kita selalu screening, baik masalah apapun itu yang yang kita rasakan. Walaupun juga kita memang tidak merasa apa-apa, kan kita baiknya tetap medical check up sih. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang misalnya suka nahan bersin gitu ya. Oke. Ada orang yang nahan buang air kecil, Iya. nahan buang air besar, pokoknya segala hal yang berbentuk menahan Oke. itu gimana, Dok? Penasaran aku. Oke, tadi ya menahan bersin. Ini juga saya baru baca jurnal juga ada di BMC. Jadi ada orang, dia mau bersin, dia tutup hidung sama mulutnya. Ini saya bukan mengajarkan ya. Jadi Ya. ini ditutup hidung sama mulutnya. Terus dia bersin. Kan gak keluar ya Mas ya. Ya. Itu tekanan di dalam saluran pernafasan kita meningkat 20 kali lipat. Sampai si orang ini akhirnya kita bilang ruptur faringeal atau faringnya ini robek. Jadi dia harus dirawat selama 7 hari, gak bisa ngomong, pakai selang, terus juga dirawat di ICU. Itu simple padahal dia cuma nahan bersin, tapi ternyata sampai robek si faringnya. Terus yang kedua tadi yang paling sering ini lebih relatable sih. Iya. Ya, jadi memang saya sering temui juga di IGD, hampir tiap hari ada orang yang datang ke IGD dengan gejala nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah. Iya. Kenapa nyeri perut bagian bawah? Di bawah itu, di bawah pusat, di atas kemaluan kita ada namanya kandung kemih. Ya, kita bilang daerah suprapubik. Nah, ini biasanya itu adalah salah satu tanda ISK, infeksi saluran kemih. Pasien-pasien yang datang seperti ini punya kebiasaan apa? Yang paling sering adalah menahan buang air kecil. Yang kedua, nggak suka minum air putih. Dalam arti dia jarang minum air putihnya. Kenapa bisa begitu? Karena urin yang tidak kita keluarkan itu lama-lama kan bisa mengendap. Terus juga bakteri ataupun mikroorganisme lain suka banget berkembang biak di situ. Yeah. Akhirnya ujungnya menginfeksi. Kalau nggak diobatin dia bisa naik ke ginjal, pyelonefritis namanya, infeksi ginjal. Kalau nggak diobatin lagi, datang udah nggak sadar karena kondisinya sudah urosepsis atau infeksinya sudah menyebar di aliran darah. Gitu. Jadi itu
Karena menahan ya, Dari menahan. menahan air iya dari menahan air kecil. Menahan Oke. buang air kecil. Oke, aku mau balik ke tadi menahan bersin itu. Iya. Itu akan relate sama teman-teman yang gak enakan. Let's say kita lagi di meeting nih, Iya. atasan atau teman-teman lain lagi fokus, kan kita nahan bersin nih. Iya. Kita nahan, mungkin ada kedengaran suara sedikit gitu ya. Oke. Itu berpotensi bahaya dong. Bahkan sampai ke tenggorokan kayak orang yang tadi ya. Iya. Memang berpotensi bahaya, tapi kasusnya cukup jarang. Jadi kita nggak perlu khawatir. Tetap mulut mungkin dibuka, hidung jangan dibekep gitu maksudnya. Jadi tetap harus ada yang terbuka baik hidung ataupun mulut gitu. Gitu sih. Kalau orang yang tadi ini Ya, gini mungkin. ya dua-duanya ya. Iya. Udah hilang. Kalau menguap gimana? Kayak Oh, oke. ada orang yang memilih untuk kalau menguap kan nggak apa-apa emang sopannya tutup mulut. Iya, Kan. iya. Tapi ada yang menguap tuh kayak nahan dengan mulut gitu. Oh, kalau kasus yang menguap ini justru yang lebih sering adalah dislokasi mandibula. Jadi dislokasi itu dia terjadi pergeseran tulang rahang. Jadi bukan karena menahan tapi karena terlalu lebar buka mulutnya. Oke, Iya. terlalu lebar itu ya. Iya, terlalu lebar buka mulutnya akhirnya mangap terus dia sampai IGD. Karena nggak bisa ditutup. Wah, Dislokasi mandibula. Ini juga ya pernah lah beberapa kali saya menangani tapi memang nggak semuanya punya kompetensi untuk reposisi mandibula. Walaupun memang harusnya bisa, tapi itu kan jam terbang juga ya Mas ya. Ya, jadi memang biasanya kita reposisi. Jadi dibenerin gitu tulang rahangnya nanti dirapihin lagi. Itu di IGD bisa sih. Jadi nggak perlu yang operasi. Kecuali memang kasus-kasus sulit. Tapi rata-rata di IGD bisa ditangani. hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utama aku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. Kasus paling random yang pernah ditangani dia gini. Kasus paling random. Waktu itu kita pernah kedatangan seorang anak usianya 15 tahun. Dia datang keluhannya BAB-nya nyeri perut hebat, ada darah yang keluar dari saluran pencernaannya. Terus kita periksa. Awalnya memang kita bilang ini pasien namanya akut abdomen atau nyeri perut hebat yang punya kecenderungan ke arah kegawatan yang memang harus mungkin segera dioperasi gitu. Akhirnya kita periksa semuanya. Kita di IGD juga kadang-kadang, nggak kadang-kadang sih, memang biasanya kita periksa bagian bawah. Jadi kita masukin jari kita, namanya rectal tooth, kita masuk ke saluran pencernaannya, terus kita periksa. Nah kebetulan anak ini kita periksa tuh waktu itu. Itu mentok Mas. Kita mentok, kok ini kayak banyak benda-benda agak panjang, lonjong, kecil-kecil dan banyak gitu. Akhirnya kita keluarin. Ternyata itu apa coba Mas? Biji rambutan Mas. Biji rambutan? Iya, biji rambutan. Jadi katanya dia waktu itu kelaparan. Di rumahnya gak ada siapa-siapa. Ada rambutan sebonggol. Dia makan bersama biji-bijinya. Terus akhirnya seminggu kemudian dia datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut hebat dan gak bisa BAB, sulit BAB dan BAB-nya berdarah. Ternyata si biji rambutan ini nyangkut di bagian saluran pencernaannya. Akhirnya dioperasi Mas. Di ruang operasi ada berapa yang kita keluarkan, maksudnya dikeluarkan dokter bedah, ada 53 biji rambutan. Dan aku yakin itu nggak dia makan sekali, pasti itu berulang kali kan?
Kayak bisa jadi di 3 hari yang berbeda gitu. Iya, waktu itu sempat viral kasus ini, sampai ada beberapa dokter spesialis dan subspesialis yang berkomentar. Mereka bilang, "Itu nggak mungkin," katanya. "Pasti tercerna." Hmm. Kemungkinan anak ini plot twist-nya adalah masukin bijinya sendiri ke situ. Dan itu kita juga kaget banget gitu karena ada 53 di situ. Gitu sih. Tapi itu asumsi dan akhirnya terpecahkan? Itu nggak terpecahkan karena kenapa? Anak ini nggak pernah kontrol lagi. Oh. Dan kita juga nggak pernah tahu kebenarnya seperti apa karena memang beberapa pasien banyak yang tidak menyampaikan secara jujur juga Ya. kan. Dan itu pertanyaanku berikutnya sebenarnya. aku ingin menanyakan itu, Dok. Oke. Aku mau nanyain tentang, let's say medis tahu sesuatu yang kita nggak tahu kan. Oke. Tapi ada orang-orang yang mungkin melihat itu sebagai aib gitu, sesuatu Oke. yang mereka rasa ingin mereka tutupi gitu. Hmm. Posisinya dokter, posisinya ilmu pengetahuan atau sains di situ tuh seperti apa agar orang-orang ini mau terbuka, agar kan tujuannya jujur itu bukan sekedar kayak aduh malu nih atau ini embarrassment, tapi lebih ke kayak agar soft nih problemnya gitu. Oke. Nah di posisi itu bagaimana pengalaman dokter menghadapi orang-orang yang kadang nggak terbuka soal apa yang dia rasakan, sakit-sakit yang dihadapi gitu. Nah ini kita sayangkan sekali sebenarnya ya karena memang 3 menit pertama itu adalah impresi kita untuk menangani pasien juga karena kalau memang sulit di anamnesa itu tanya jawab wawancara antara dokter dengan pasien. Berarti kita harus bekerja lebih keras. Maksudnya saya sebagai dokter bekerja lebih keras. Pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki benar-benar harus kita lengkapin. Kalau memang benar-benar nggak mau bicara pasiennya. Tapi biasanya tubuh nggak selalu berbicara dari apa yang diomongin sama kita, maksudnya pasiennya. Dia bisa berbicara dengan cara lain. Contohnya apa? Dari tanda-tanda vital. Saya kadang suka pegang tangannya, maksudnya pergelangan tangan yang tadi nadi sambil saya tanya-tanya. Jadi kita berikan distraksi ketika dia memang berbohong atau mengelak, biasanya nadinya cepat. Gitu. Atau kita lihat dari tensinya juga, kalau misalnya nyeri sekali biasanya tensinya naik. Tapi kalau nyerinya tanda kutip pura-pura, biasanya tensinya normal-normal aja. Tapi ini nggak general ya, tergantung kondisi saat itu. Ya. Terus juga dari saturasi, misalnya pasien sesak gitu. Aduh saya sesak banget, tapi saturasinya 99. Oh ternyata dia bukan sesak tapi begah. Jadi memang kita harus saya harus pintar-pintar menerjemahkan bahasa yang nggak selalu keluar dari mulut pasien tersebut. Bahasa tubuhnya, bahasa dari hasil pemeriksaan fisiknya, bahasa yang keluar dari hasil labnya, itu yang memang harus diasah terus sih. Kalau aku masuk ke dunia kerja dokter ya, atau apa yang dokter lakukan sampai hari ini ya. Sebenarnya dari mental state atau isi kepala dokter sendiri itu gimana? Setiap hari menghadapi kasus-kasus baru, apakah dokter tipe orang yang kayak oke, ntar aku ada waktu untuk diriku sendiri, untuk memperbaiki diriku sendiri. Karena aku kadang ketika ngobrol sama teman-temanku yang dokter, aku ngelihat bahwa karena tuh mereka gak ada waktu untuk diri mereka sendiri gitu. Oh, oke. Nah, itu gimana cerita dari dokter sendiri? Oke. Jadi coping mechanism aku sebagai dokter yang memang sering melihat hal-hal yang khususnya kemalangan gitu ya, Ya. di rumah sakit di IGD. Aku biasanya yang pertama itu tentunya aku manusia biasa juga, jadi ngelihat yang seperti itu tuh berat sejujurnya. Kayak ada pasien dianterin sama orang tuanya misalnya, orang tuanya aja udah susah jalan gitu, tapi dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat pertolongan. Kita kayak ya Allah gitu kan. Cuman ya memang itu adalah salah satu dari resiko kerja saya. Jadi memang mau nggak mau tetap saya harus jalanin. Dan aku juga membaca jurnal kalau misalnya untuk mengurangi stres seperti itu, kita baiknya menulis, journaling, atau yang kedua kita punya teman cerita. Siapapun itu kita butuh teman cerita. Jadi saya selalu cerita ke teman saya,
ke siapapun itu gitu kan, "Aduh hari ini aku dapat kasus lumayan berat, ini deh," gitu, "kasihan deh." Terus juga, "Hari ini ada yang lucu loh," Ya. gitu. Kalau journaling udah saya lakukan dari awal sampai akhirnya saya nggak sangka-sangka juga apa yang saya tulis di internet ternyata disambut baik dengan Ya. teman-teman, gitu sih. Berarti emang rata-rata dari jurnal dokter atau cerita-cerita dokter yang dituangkan dalam bentuk tulisan, Iya dilempar dalam bentuk carousel gitu ya, iya postingan di Instagram disambut baik oleh teman-teman ya. iya Dan iya itu yang nge-create audience yang besar di Doc Bucket sendiri iya. ya. Padahal itu adalah coping mechanism saya untuk ngelewatin semua stres tersebut. Karena apalagi dapat komentar-komentar yang lucu ya, Iya, yang betul. bisa menghibur ya. Iya. Dan ada satu postingan Dok, yang sempat aku save dari Doc Buckets, yaitu mati karena kenyang. Oke. Satu makan siang yang tak pernah selesai. Oke. Jadi memang saya pernah mencari jurnal. Jadi saya suka baca-baca jurnal dan Ya. juga khususnya case report ya, saya suka banget karena kasusnya sangat beragam dan relatable sekali dengan kondisi saya yang jaga IGD. Mati karena kenyang itu adalah suatu jadi ada orang, dia ini datang ke all you can eat sama teman-temannya. Oke. Tapi notes-nya adalah orang ini adalah orang dengan disabilitas intelektual. Oke. Ya. Jadi dia makan all you can eat. Berbagai macam makanan semuanya masuk dari appetizer sampai dessert semuanya dimasukkan sampai akhirnya orang ini nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat, dia mual tapi nggak muntah. Dia mual tapi nggak muntah, perutnya distensi atau membesar, nyeri perut di seluruh lapang perut, dan dia udah datang ke satu rumah sakit. Rumah sakit bilang, "Oh ini nggak apa-apa, masih bagus." Terus dia pulang di rumah, dia minum obat dan diobservasi, ternyata tidak ada perbaikan. Datang lagi ke rumah sakit yang kedua. Rumah sakit yang kedua bilang, "Oh sama, ini juga karena kekenyangan aja gitu, Ya. boleh pulang juga." Sampai akhirnya dia ke rumah sakit yang ketiga, semuanya pemeriksaan dilakukan. Dari CT scan sampai pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Akhirnya ketahuan Mas, dari CT scan ini bahwa lambungnya membesar, distensi, isinya makanan semua. Kenapa dia tidak muntah hanya mual saja? Karena lambungnya terpuntir. Diginiin. Iya, terpuntir saking banyaknya massa di dalam isi lambungnya. Terpuntir, dia mual terus. Terus akhirnya kan di dalam lambung juga banyak pembuluh darah. Ya, awalnya mungkin terjepit. Jadi kan pembuluh darah mungkin seperti kita bayangkan seperti ini ya, kan kejepit di sini. Artinya aliran darahnya tidak jalan. Kalau dibiarkan, organ yang di bawahnya atau jaringan yang di bawahnya itu tidak tersuplai oksigen. Lama-kelamaan bisa mati jaringannya atau sampai ke organnya juga. Nah, kalau sudah seperti itu, dia namanya lambungnya sudah iskemia. Pembuluh darahnya atau aliran darahnya sudah terganggu semua sampai akhirnya bisa menyebabkan kematian karena overeating tersebut. Dan juga ditemukan pada pasien ini dia ada aspirasi juga atau dia tersedak, choking dari isi lambung itu yang masuk ke paru-paru. Nah, dari yang nekrosis dan iskemia tadi itu gangguan oksigenasi, gangguan aliran darah tadi, dia juga karena si lambungnya saking besarnya menekan rongga perut dan menekan pernafasan juga, dia ada gangguan pernafasan. Pernafasannya terganggu, nafasnya jadi sesak, akhirnya CO2 dalam darahnya meningkat. Sehingga ada gangguan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab kematian dari pasien di kasus ini. Jadi cuma dari all you can eat aja. Simpelnya ketika makan di all you can eat ya, atau ketika kita lihat makanan itu banyak banget di depan kita, berhentilah sebelum kenyang gitu, bukan berhentilah saat waktu kita selesai. Karena kalau waktu selesai ya, maka kita gak ngerasa bahwa ya rugi bukan uangnya, ya rugi rugi kesehatannya. kita. Dan memang permasalahan di kasus ini juga pasien tersebut gak bisa menyampaikan keluhannya dengan baik juga karena punya disabilitas intelektual tadi. Jadi diangkat menjadi kasus karena ini cukup unik dan kejadiannya memang gak banyak juga. Oke, tadi aku kepikiran
waktu di rumah sakit pertama, rumah sakit kedua Iya. itu nggak ada potensi dia mau buang air besar berarti ya? Kayak nggak ada sakit perut untuk pengen buang air besar karena udah Iya, full ya, udah udah full sekali. di lambungnya tuh kan membengkak kata dokter tadi, Iya which iya is itu terhambat macet di situ ya? iya, heeh. Jadi memang keluhannya bahkan nggak ada muntah gitu, Iya iya. dan dia juga nggak bisa ngomong kalau sakitnya mungkin di mana gitu, yang cuman meringkuk Mmm, aja mungkin gitu. Kalau kita kan bisa ya kayak, "Aduh nyeri di sini," gitu, "Tadi saya habis makan ini." Tapi kalau ini kan juga riwayatnya juga digalinya susah. sorry for asking Dok, apakah almarhum tersebut masuk ke kategori obesitas? Justru pasien ini kurus, Oh, BMI-nya di bawah normal. Jadi mmm, mungkin juga itu menjadi salah satu penyebabnya karena lambungnya tidak bisa terekspansi atau melebar segitunya karena memang pasiennya cenderung kurus. dan di postingan itu juga ada catatan dari dokter ya, yang menunjukkan 43 jam setelah kematian otopsi mengungkap kebenaran, otak menunjukkan tanda hipoksia, jantung hampir kosong darah. Hipoksia itu apa ya, Dok? Hipoksia itu, oksigenasinya kurang, jadi kurang oksigen lah kita bilang. Iya, Otak kurang menunjukkan tanda kurang oksigen ya? iya betul. Mmm. Kita pindah ke postingan lain, Dok. Saya sempat save postingan lainnya Boleh dan boleh. mungkin postingan ini agak terkesan lucu untuk ditanyakan, tapi menurut aku Oke. tuh dokter nulis itu dan rame postingannya, yaitu, "Dok, kenapa ya orang baik itu lebih cepat mati?" Itu di postingan itu. Aku belum belum baca detail tapi boleh jelaskan ke kita nggak, kenapa dokter kemudian menulis postingan itu? Oke, itu menarik sekali. Jadi waktu itu saya pernah ada acara, di salah satu acara, ada yang nanya ini, persis yang pertanyaan seperti yang Mas Bilal tanyakan. Jadi waktu itu sebenarnya dia bertanya ketika, ada konten sebelumnya yang saya naikkan, ada seseorang pasien, dia nanya ke saya, seorang perempuan, nenek-nenek, "Dok, tolongin saya orang baik Dok, kan orang baik cepat mati." Di situ memang saya agak sedikit mau tertawa ya karena, "Ya Bu tenang aja," tapi saya tenangkan Ya pasiennya. ya. Cuman akhirnya karena ditanyakan lagi di lain kesempatan, akhirnya saya cari jurnalnya. Ternyata memang ini mungkin, berhubungan juga ya. Jadi orang baik ini punya kecenderungan dia menahan semuanya sendiri. Hmm. Jadi dia tidak bercerita, dia tidak mengekspresikan apa yang dirasakannya. Jadi orang yang tipikal kalau dia marah ya saya mah diem aja, saya pendam gitu. Nah di jurnal ini dibilang kalau misalnya orang yang cenderung menahan diri, tidak bercerita, tidak journaling, tidak menulis apa yang dia rasakan, tidak mengekspresikan apa yang dia rasakan, itu kecenderungan kena kanker lebih tinggi dan meninggal karena resiko penyakit jantung juga lebih tinggi. Makanya saya selalu tekankan tadi di awal ya, kita kalau bisa punya teman cerita. Siapapun itu yang bisa kita percaya. Kalau memang tidak ada, kita bisa ke psikolog, kita ke psikiater, kita bisa ngadu ke Allah, juga kita bisa journaling nulis. Jadi memang disarankan dari jurnal tersebut adalah bercerita atau journaling. Bukan berarti semua yang kita rasakan kalau kita marah kita akhirnya meledak-ledak gitu ke orang. Ya ya. Iya, nggak seperti itu. Jadi memang tetap harus disampaikan, tapi dengan wasteful gitu, tetap harus dikeluarkan apa yang kita rasakan, mau nangis, mau marah, tetap harus kita ekspresikan. Mmm. Dan bener ya, Dok, ya, ini di pengalaman aku pribadi ya, ada 2 temanku, yang tuh orang baik banget ya. Mhm, Dia di bawahku setahun, kita sama-sama dulu kuliah bareng ya, terus KKN bareng dan 3 tahun lalu beliau meninggal. bener. Dan si temanku itu, si almarhum itu orangnya baik banget dan disenangi oleh semua orang karena dia emang humble. Tapi aku baru aware sekarang, itu orang nggak pernah menceritakan masalah ke aku gitu. Mmm, Kita dekat sama dia, tapi kok kayak nggak ada masalah ya? oke. Akhirnya dia waktu itu sakit tipes, terus berapa minggu kemudian kita jenguk dan dia ada kalimat gini kayak, wah bang kayak aku nggak sanggup lagi deh bang Oh, gitu kayak aku udah ngelakuin semua ini gitu kayak oke. terus aku mikir wah make sense kalau ada orang yang
kelihatannya happy-happy aja, baik-baik aja, dan semua dipendam sendiri, itu ada momen dimana dia kan nggak sanggup lagi gitu kan. Betul. Ya, dan jurnal itu bisa jadi mewakili, dan aku mau teman-teman di fase yang sangat kesepian atau ngerasa nggak tahu cerita ke siapa, bisa mulai dari sesimpel journaling dulu ya kali ya. Betul, iya. Ya. Ada nggak studi kasus lagi dok yang datang ke IGD atau datang ke dokter justru dari pengalaman dia kesepian atau nggak tahu cerita ke siapa, yang kemudian dari pikiran yang negatif tadi berbulir sampai meledak jadi penyakit gitu? Oke, ini juga cukup sering ya. Jadi waktu itu aku ada pasien seorang perempuan, dia datang usianya sudah 40 tahunan, dia datang dengan sesak nafas yang hebat, tapi tanda-tanda vitalnya semua normal. Oke, semuanya normal ya? Normal, dalam arti tensi, nadi, nafasnya juga normal, saturasi juga normal. Pemeriksaan fisik saya juga ini oke aja gitu. Ya. Nah, dari sini saya langsung mengerucutkan diagnosa menjadi masalah, ini mungkin suatu masalah mental. Artinya mungkin lagi ada masalah. Ini saya duduk, saya bawa kursi di sebelahnya, saya duduk. Waktu itu IGD lagi nggak begitu ramai, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk ibu ini. Saya duduk di sebelahnya, saya bilang, ibu ada yang mau diceritain. Pecahlah tangisan dia. Dan yang tadinya sesek, tiba-tiba nggak sesek dan dia bercerita. Ibu apa yang dipusingin itu? Oh ternyata dia punya masalah di pekerjaannya. Jadi dia merasa kalau misalnya selama ini dia sudah burn out, tapi dia nggak bisa ngambil cuti karena dia merasa ini tanggung jawab saya itu. Ini tanggung jawab saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya dan pekerjaan ini tidak bisa diberikan ke orang lain. Saya bilang, ibu nggak bisa gitu. Ambillah cuti itu kan. Ibu butuh waktu buat diri ibu sendiri. Terus akhirnya dia bilang kayak, iya ya dok ya. Kalau memang sangat mengganggu sekali, apalagi ibu juga sempat bilang kalau misalnya di keramaian dia ngerasa sesak, terus juga kadang berdebar-debar sendiri. Iya, dia bilang kayak, oh iya nanti saya ke psikiater dok. Tapi kok aneh ya dok, setelah saya bercerita, saya menjadi lebih lega. Dan akhirnya pasien tersebut nggak jadi daftar, dia cuma cerita aja ke IGD tentang masalahnya. Wow, dan itu relate sama postingan yang tadi pagi baru aku baca dan aku save dok. Oke. Postingan dalam bahasa Inggris ya, tapi aku bakal menerjemahkan juga. Aku bacain dalam bahasa Inggris dulu. One day you will leave your job and someone else will sit at your desk, but no one can replace you at your mother's dinner table, your best friend's wedding, or the moments your loved ones wanted to share with you. Don't miss your life while building someone else's business, but you forget about your health. Bagus banget postingan ini. Bagus banget sih itu. Intinya, suatu hari kamu mungkin akan resign atau quit dari pekerjaan kamu ya. Atau kamu akan pensiun. Tapi nggak ada yang akan menggantikan anak kecil yang duduk di depan ibunya atau ayahnya ketika makan bareng. Nggak ada yang bisa menggantikan dirimu ketika temanmu menikah gitu. Nggak ada yang bisa menggantikan sosokmu ketika orang yang mencintai kamu tuh membutuhkan kamu. Dan mungkin kamu akan membangun bisnis orang atau memperkaya orang lain, tapi kamu melupakan dan memiskinkan kesehatanmu sendiri. Betul. Itu persis seperti ibu tadi ya. Betul, pesannya lebih ke situ sih. Bagi teman-teman yang menonton ini dan mereka nol banget dok, tentang bagaimana actionable steps untuk balik ke fase sehat atau pelan-pelan bertemu dengan keseimbangan di tubuh mereka, di fisik mereka, di mental mereka. Cara tersimpel mulai dari mana dok? Cara tersimpel adalah ketika memang kita sudah kayak tadi ya, udah mulai burn out ya, itu baiknya memang kita ngambil space untuk diri kita sendiri. Dan pastikan ada orang lain yang tahu gitu. Balik lagi yang tadi, carilah teman cerita, carilah kegiatan yang disenangi. Kalau kamu mau jalan-jalan sendiri, mau ke mall, mau nonton, it's okay gitu. Itu lebih baik. Dan juga, oh ya saya juga punya jurnal yang memang bagus juga ya. Ternyata cold shower itu bagus untuk menaikkan dopamin. Cold shower bagus. Cold shower, iya. Cold shower bagus untuk menaikkan dopamin. Iya, jadi cold shower di 14 derajat Celcius 1 jam tiap harinya, dilakukan selama seminggu, itu bagus sekali buat kesehatan mental kita.
Apakah spesifik di pagi hari? Enggak, yang jelas suhunya Oh, spesifik tadi 14 derajat. oke. Karena kan selama ini orang pikir bahwa mandi air hangat, air panas yang Iya, efektif ya. Tapi iya, ternyata air dingin juga efektif. efektif. Itu studi terbaru untuk longevity juga nih, untuk anti-aging dan segala macamnya. Let's say sekarang dokter udah merasa di versi sehatnya dokter dan pengalaman dokter banyak tahu sejak 10 tahun terakhir ya. Nah, apa yang dulu dokter Iki ini belum tahu banyak hal, kemudian 10 tahun dia menjadi dokter, dia belajar banyak jurnal, banyak hal, kemudian dia tahu sesuatu gitu. Kayak misalnya pesan dari Iki yang sekarang ke Iki yang dulu gitu. Apa yang teman-teman butuh tahu juga. Kehidupan dan kematian sangat dekat sekali ya. Hmm. Apalagi di ruang gawat darurat, banyak orang yang ngira kalau misalnya besok masih bisa bertemu lagi dengan koleganya, orang-orang tersayangnya. Yang paling disesali justru di ruang IGD itu adalah dulu waktu mereka masih hidup, saya nggak cukup waktu buat bersama mereka. Jadi jangan sampai kita kehilangan dulu, baru bisa belajar menghargai. Karena hidup ini sendiri nggak pernah ngasih spoiler. Itu sih yang paling saya pegang dari kerjaan saya di ruang gawat darurat. Jadi Hmm. saya mulai nge-reach out teman-teman saya yang tadinya lost contact. Terus juga pastinya saya nelpon orang tua saya setiap harinya. Saya tanyakan kabar adik-adik saya, orang-orang tersayang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit, 1 jam, 1 hari ke depan. Dan kalau kata Steve Jobs, mengingat bahwa kita akan mati, itu justru bikin kita itu tahu apa hal yang penting di hidup ini gitu ya. Betul. Menit kita 1 jam, 1 hari, 1 minggu, kemana kita habiskan itu sangat penting karena kita tahu bahwa waktu atau hidup ini sangat terbatas. Betul. Ya, Ya. setuju. Sebelum kita lanjut obrolan ini, dengerin aku sebentar. Buat kamu yang punya ilmu, kelas, atau materi edukasi lainnya, tapi masih bingung gimana sharing atau ngajarnya biar lebih rapi dan gak semuanya serba manual, atau capek karena harus ngulang materi basic berkali-kali setiap ada peserta baru yang mau belajar, dan kamu masih bingung gimana cara jualinnya, serta ngasih aksesnya lewat apa sih? Belum lagi dari sisi pembeli, kadang mereka juga bingung akses materinya dari mana, linknya malah tersebar, atau harus nunggu dikirim secara manual. Aku punya solusi simple untuk kamu bisa beresin masalah ini, karena aku pernah di fase itu. Fitur e-course di LinkedIn. Kamu bisa susun materimu jadi lebih rapi dan bisa diakses kapanpun oleh audiensmu, oleh pembelimu. Buat audiens yang masih pemula, mereka bisa mulai dari basic. Dan yang lebih paham, mereka tuh bisa lanjut ke materi berikutnya. Kamu gak perlu lagi terus-terusin mengulang hal yang sama dari nol lagi. Dan serunya, semuanya bisa langsung terintegrasi di satu tempat. Materi, akses pembeli, pembayaran, sampai halaman jualannya. Dan kenapa aku pilih LinkedIn? Karena UI-nya tuh easy to use ya, gampang dilihat dan mudah dipahami daripada platform lain yang pernah aku coba. Jadi ilmu kamu itu nggak cuma selesai di satu sesi live doang, tapi bisa jadi produk digital yang terus berjalan dan terus bisa dikonsumsi oleh audiens kamu. Karena aku udah pakai fitur ini dan ini memudahkan hidup aku juga mau membantu kamu untuk memudahkan hidup kamu. Langsung aja cobain fiturnya sekarang. 3 pertanyaan dok dari teman-teman suara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari nnnll_. Second account biasanya. Saya pernah baca postingan dokter tentang niatnya mau open BO, malah masuk IGD. Penasaran mau dengar langsung dari dokternya. Oke. Gimana tuh? Baik, jadi waktu itu malam-malam gitu habis maghrib kalau nggak salah Mas ya. Ada pasien datang, dia datang dengan keluhan, ini Mas, katanya yang di bawah nggak mau turun-turun. Jadi dia datang dengan ereksi yang sangat keras, sudah lebih dari 5 jam, udah dilakukan apa aja itu nggak mau lemes lagi gitu kan. Akhirnya saya periksa, pemuda ini usianya kurang lebih 18 tahunan. Dan juga, akhirnya saya lihatlah itu pemeriksaan fisik, kita buka, memang benar. Jadi kondisi ini adalah kondisi kegawatan urologi, namanya priapismus. Ereksi yang bertahan lebih dari 4 jam itu adalah suatu kegawat daruratan. Harus dibawa ke IGD.
Akhirnya saya tanya dong, kok bisa seperti ini? Kamu ngapain gitu kan? Kamu kan belum menikah juga gitu kan? Terus dia malu-malu. Terus yang nemenin tiba-tiba keluar ke depan. Jadi perempuan parubaya lah. Saya belum tahu itu siapa. Anak ini bilang, ya dok, sebenarnya tadi saya minum obat kuat. Mhm. Terus saya tanya balik, buat apaan? Dia bilang lagi, ya dok, tadi saya mau buka aplikasi, terus saya berniat untuk nyari inilah apa namanya, BO-an gitulah, Ya. ya. Nah, ternyata awalnya dia udah deal, tapi si orang yang dikontak ini naikin harga, uangnya nggak cukup. Oke. Oke. Obat kuat udah terlanjur diminum. Oke. Ya udah akhirnya nggak turun-turun, dan plot twistnya adalah dia ke IGD diantar oleh si yang perempuan tadi adalah ibunya. Jadi ibunya tahu kejadian ini, Wadidaw. makanya mungkin dia bete akhirnya keluar. Terus ya ini kegawat daruratan, memang harus kita bilang dimasukin jarum, diaspirasi si darahnya, diaspirasi itu diambil. Kalau misalnya nggak bisa juga, tindakan operatif di meja operasi. Ya memang harus hati-hati sekali ya kalau konsumsi apapun itu di luar pengawasan dokter, khususnya obat-obatan, Akhirnya, Akhirnya karena saat itu di rumah sakit saya tidak ada dokter urologi, saya bikinin rujukan untuk ke rumah sakit yang ada dokter urologinya agar bisa langsung ditindak. Karena kalau kita diemin gimana dok? Kalau kita diemin itu yang tadi itu bisa iskemia. Jadi aliran darahnya bisa lama-lama berkurang. Si penis ini bisa gangren, akhirnya jaringannya mati dan mempengaruhi masa depan si anak ini. Jadi memang harus buru-buru ditanganin. dalam tanda kutip mempengaruhi masa depan si anak ini, berpotensi mandul kah? Iya, karena gangren ini bisa kehitaman, itu menandakan busuk gitu si jaringannya. Kalau terlambat, amit-amit bisa diamputasi. Keputusan random ya. Random banget kan, kayak ya udah gitu, gara-gara hal yang konyol berakhir di IGD. Oke. Mau ketawa juga gak bisa, tapi pelajaran sih bagi teman-teman ya. Sebelum mengambil betul. keputusan random. Pertanyaan kedua dari Zahra.Heik. Dok, mau minta saran dan tipsnya buat anak muda sekarang yang badannya sedikit jompo dan mageran banget olahraga, yang kemana-mana itu pakai balsem. Gimana? Termasuk saya. Apa yang terjadi dok? Ya memang karena memang kita udah terbiasa aktivitas bekerja, terus juga banyak duduk, terus juga sekalinya ada waktu kita lebih milih beristirahat ya. Padahal yang disarankan adalah olahraga tiap minggunya 150 menit gitu. Tapi juga olahraga salah dikit sakit gitu. Ya kita udah khususnya seumuran saya milenial ya, udah harus hidup sehat, pola hidup sehat, makan harus dijaga, terus juga tidur itu juga sama, tidur itu harus cukup. Tidur adalah salah satu hal yang paling krusial dalam hidup kita. Kita kurang tidur, hal-hal kecil aja, contohnya apa? Jadi ada jurnal yang bilang kalau misalnya ketika kita kurang tidur kurang dari 4 jam atau lebih dari 10 jam, itu mempengaruhi diri kita untuk mengambil keputusan. Kita jadi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Which is ini sangat krusial sekali untuk menjalani hidup kan. Ya. Makanya saya tekankan sekali, tidurlah yang cukup. Terus adalah yang selanjutnya, nutrisi. Biasakan makan makanan dengan gizi seimbang. Jadi di piring kita harus ada sayuran, harus ada karbohidratnya, terus harus ada lauknya, proteinnya.
Dan kalau bisa hindari UPF, ultra processed food, dan jajan-jajan juga ya. Tolong diperhatikan gitu. Makanya kita sering jompo karena memang ya kita maunya makan enak terus, kita maunya juga rebahan terus, kita juga lebih nyaman di rumah udah umur segini enakan scrolling HP. Ya. Gitu sih Mas. Mungkin yang simple ya. Tadi sih tidur kali ya, gampang ya. Tidur yang cukup. Tapi emang itu compounding sih dari kebiasaan sederhana yang kita nggak bisa terlepas dari HP kali ya. Iya. Dan kita terikat terus sampai nggak sadar udah jam 1 malam, jam 2 malam. Iya banget sih. Harusnya bangun jam 5 pagi untuk olahraga. Ya, waktunya cuma 3 jam 4 jam. Dan itu berulang sampai kita nggak sadar bahwa kita udah jompo ya. Padahal fisik kita harusnya masih 20-an ya. Betul. Kita ke pertanyaan ketiga, Dok. Dari NRLINSYRHJ, Nerlin Syahraja mungkin ya, underscore. Apa dark side orang obes dan macam mana mau diet yang berkesan ala dokter? Kayak orang biasanya dari followers Malaysia nih. Wow, keren banget. Oke. Jadi untuk orang dengan berat badan berlebih, kalau misalnya memang sulit untuk menurunkan berat badan, saran saya dikonsultasikan karena kita punya sebagai di dunia kedokteran itu ada spesialis gizi klinik. Nah, di situ bisa dikonsulkan supaya bisa lebih spesifik program dietnya seperti apa. Tapi yang pastinya diet itu adalah defisit kalori. Ya. Tentunya kalau kita mau ngurangin lemak, gedein massa otot, defisit kalori dengan angkat beban. Tapi memang tidak semuanya nyaman pergi ke gym, tidak semuanya nyaman atau dengan kondisi-kondisi khusus bisa angkat-angkat berat gitu. Mungkin bisa yang pelan-pelan dulu seperti kalau saya suka banget jalan di treadmill tapi incline-nya saya naikin. Ya. Ya. Saya nggak suka lari karena kaki saya suka sakit. Akhirnya ternyata saya baca-baca toh efektivitasnya juga sama dengan berlari. Jadi coba jalan kaki tapi incline-nya perlahan-lahan kita naikin sampai ada progresivitas. Dan dark side dari obes ini kalau biasanya kita lihat di luar, wah kamu kelihatan sehat-sehat aja gitu ya. Padahal kamu lagi obesitas gitu. Tapi dark side-nya apa kira-kira? Dark side-nya pernah ada foto ronsen yang nge-x-ray orang dengan obes. Tulangnya sama aja Mas di dalamnya. Sama orang yang kurus, sama orang yang BMI-nya normal atau IMT-nya normal, itu sama aja. Artinya memang itu jaringan lemaknya yang banyak. Nah, perlemakan ini itu beresiko sekali kena masalah metabolik. Masalah metabolik itu seperti apa? Seperti diabetes mellitus, gula kita bilang, diabetes tipe 2. Terus juga resiko kena serangan jantungnya lebih tinggi. Terus juga resiko gangguan pembuluh darah di bagian tungkai di bagian bawah. Terus juga gangguan hormonal. Jadi memang banyak sekali. Jadi hampir semua gangguan metabolik, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik itu salah satu faktor resikonya adalah obesitas. Baiknya segera diturunkan, nggak segera ya, maksudnya dikonsulkan. Kalau misalnya memang kadang tuh banyak banget pasien saya di IGD yang bilang, dok saya sudah mencoba diet tapi sempet turun tapi malah balik lagi, atau saya malah nggak turun-turun, saya udah nyoba obat A, B, C, D segala macam. Makanya tadi saya sarankan pergi ke dokter gizi klinik. Dari aku dok, sebelum kita tutup obrolan daging ini, the worst advice yang pernah kamu terima? The worst advice yang pernah aku terima adalah aku diminta sama orang terdekat aku untuk tidak mencari pertolongan ketika aku butuh itu. Artinya waktu itu aku punya kejadian, kebetulan aku memang menderita GAD juga. GAD adalah General Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan. Jadi waktu itu aku belum terdiagnosa itu dan aku nggak tahu rasanya seperti itu. Rasanya kayak gimana sih dok? Rasanya itu tangan kita gemeteran, hebat, nafas sesek, tarik nafas cepat sekali nafasnya, terus mata mulai kunang-kunang, berdebar-debar. Aku telepon salah satu
orang, terus aku bilang kayak, "Aku kayaknya harus ke psikiater deh." Tapi dia malah bilang kalau, "Ah, nggak usah, ngapain buang-buang uang," gitu. Padahal aku udah teriak minta tolong dan minta bantuan. Jadi kalau pesan aku untuk teman-teman, kalau ada teman yang seperti itu, seperti yang aku rasakan dan belum pernah mencari pertolongan, bantu dia, bantu mereka. Karena saat itu aku udah cari appointment kemana-mana, pada full. Karena memang serangannya saat itu dan ya nggak mungkin dadakan juga langsung booking gitu jam 10 pagi, ternyata hari itu udah full. Jadi kalau bisa datang, ditemani, terus ditenangkan, mungkin bisa bercerita apa atau via telepon. Jangan dibantah apa yang diomonginnya, lebih ke oke, aku bantu ya, aku cariin mungkin di sini dekat-dekat sini ada atau ada lagi yang bisa aku bantu. Kamu sekarang rasanya gimana? Coba duduk dulu, minum air putih. Itu kan lebih enak diterimanya. Dibandingkan kalau misalnya kesannya ada sesuatu yang salah tapi malah sugar coating. Ternyata enggak kok itu normal aja gitu. Enggak kok itu masih aman aja. Ya gitu sih. Hmm. Itu worst advice yang masih aku ingat sampai sekarang. Padahal kejadiannya udah lama. Worst advice-nya yaitu kadang ketika kita tanya pendapat ke orang terdekat kita, mereka tuh belum paham sebenarnya. Iya, Mereka menjawab atau kasih advice versi terbaik yang di kepala mereka kan. iya, Atau agar kita tuh tidak melakukan hal itu karena emang itu pencegahan versi mereka. iya. Padahal siapa tahu itu lebih baik, terutama untuk ask for help atau tanya ke profesional dulu gitu. Betul, iya. Ya, terima kasih banyak Dok Makasih banyak. sudah berkelas. Makasih semuanya, sehat terus.